Salam Patunggilan. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam Bina Iman di dalam bulan Oikumene saat hari ini. Hari ini kita bersama-sama akan membahas satu tema di bulan Oikumene ini, yaitu mewujudkan hubungan kerjasama antar umat sebagai panggilan pelayanan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita tahu bahwa setiap tahunnya GKJW melaksanakan bulan Oikumene. Begitu nggih. Apa itu Ekumene dan lain sebagainya? Nanti kita akan bersama-sama dipandu oleh dua narasumber kita. Yang pertama, Ibu Pendeta Trikri Daningsih. Beliau ini adalah pendeta GKJW Bongsorjo dan juga kaum MA, dan juga didampingi bersama-sama Ibu Hajah Maftuha Mustikowati atau biasa disapa Bunyai Ika begitu. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita akan bercakap-cakap, berbincang-bincang bersama-sama untuk memahami apa itu ekumene, yaitu hubungan kerjasama dan lain sebagainya. Untuk yang pertama dulu saya mau bertanya kepada Ibu Pendeta Rida begitu nggih. Bu, kalau kita memahami apa itu oikumene itu kan katanya diam bersama di dalam rumah yaitu bumi ini. Nah, kalau kira-kira ekumene menurut GKJW sendiri itu apa, Ibu? Iya. Selamat siang Bunyai, ya. Panggilan akrabnya Bunyai. Bunyai dan Pak Pendeta Bagus, ya. Terima kasih. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Pendeta Bagus bahwa kalau gambaran secara umum itu kan beroikumene itu berarti satu, tetapi bagaimana satu itu kemudian kita hidupi bersama. Nah, kalau karena kita ini hidupnya adalah di bumi, jadi beroikumene versinya GKJW, ya, versinya GKJW, karena sebenarnya gereja-gereja lainnya selain GKJW pun juga pasti berekumene juga, Bunyai. Nah, kalau bagi kita GKJW itu bahwa GKJW itu bentuknya adalah menjalin sebuah relasi, nah, menjalin sebuah relasi, kemudian kerjasama dalam satu naungan, ada naungan yaitu satu seasas, satu denominasi, ya, seiman atau satu denominasi. Kemudian itu juga di dalamnya ada gereja-gereja lainnya. Ada juga lintas denominasi. Lintas denominasi berarti GKJW misalkan mungkin dengan GPDI. Nah, seperti itu tuh lintas denominasi. Lalu juga bukan hanya lintas denominasi, tetapi adalah karena tadi pengertiannya satu bumi yang dihuni oleh bersama, jadi kita juga lintas iman atau antar umat beragama, dan juga dengan pemerintah. Nah, di dalam berekumene tadi, karena dari dasar itu adalah dari satu denominasi, kemudian bertumbuh, ya, sampai akhirnya ke lintas batas, dan di dalamnya itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu misalkan kita akan membicarakan tentang kedamaian, keadilan, kemudian kemanusiaan, termasuk adalah krisis-krisis, misalkan krisis ekologi, karena kita menjadi manusia yang hidupnya ini bersama. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu, Pak Pendeta Bagus. Begini, Bu Pendeta Rida, kalau GKJW ini kan ya secara dilihat gereja ini sinode besar begitu ya di Jawa Timur. Kalau tidak berekumene itu kan juga tidak apa-apa, ya melaku sendiri begitu. Alasannya kenapa kok GKJW ini perlu berekumene? Ya, alasannya itu kan pertama bahwa di dalam Toto Pranoto, ya, di dalam Toto Pranoto GKJW itu menjadi gereja, jadi menjadi gereja yang yang umum, yang kudus,
yang esa. Nah, artinya GKJW itu juga harus ikut serta dalam mewujudkan sebuah tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di dunia ini, di bumi ini. Nah, mewujudkan kehadiran kerajaan Allah itu kan tidak bisa sendiri. Misalkan kalau namanya lidi dibuat penyapu itu tidak bisa, tapi kalau sudah dijadikan satu menjadi sapu, maka itu bisa dipakai untuk membersihkan. Nah, GKJW memang harus berekumene, karena disitulah maka dengan sesamanya itu akan bisa hidup yang namanya saling bahu-membahu, saling menolong, bekerja sama, dan bekerja samanya itu bukan hanya dengan sesama manusia saja, tetapi sebagai sesama ciptaannya, ya termasuk dengan lingkungan alam, termasuk juga dengan hewan. Nah, itu juga artinya berekumene. Jadi memang kita hidup itu harus bersama-sama satu rumah dengan seluruh ciptaan Tuhan. Nah, itu memang begitu Pak Pendeta. Baik, jadi memang perlu dan GKJW harus begitu ya Bu, karena ya di Toto Pranoto sudah ada bahwa untuk mewujudkan gitu ya kedamaian yang ada di bumi ini, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Lalu bagaimana upaya GKJW membangun hubungan kerjasama ekumene ini? Yang pertama dengan lintas denominasi dulu, Bu Pendeta. Ya, yang pertama ya dengan yang sesama denominasi dulu, sesama denominasi. Jadi GKJW ini kalau dalam di nasional sebuah Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI. Nah, PGI kita itu ada menjadi satu di bagian PGI nasionalnya. Kemudian di wilayah Jawa Timur itu kita berada yang namanya PGIW, jadi Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Jawa Timur. Nah, karena di Jawa Timur ini juga berbagai daerah teritorial, kemudian ada beberapa kota yang di situ mendirikan yang namanya PGIS, Persekutuan Gereja Indonesia setempat. Misalkan Jombang, nah ini kita berada di wilayah Jombang, itu yang dalam satu denominasi. Kalau yang lintas denominasi itu kita ya bisa misalkan dengan yang namanya BAMAK, ada namanya juga BKSG. Itu kalau dalam lingkup nasional ya di Indonesia. Tapi bukan hanya itu, bahwa berekumene kita GKJW itu juga lintas negara. Jadi ada di dunia kita tergabung dengan yang namanya WCC dan juga UEM. Nah, itu tempatnya di Jerman. Jadi kita tidak sendiri, GKJW hidup sendiri ya. Kita sudah mewujud nyatakan bahwa kita GKJW menjadi salah satu bagian gereja-gereja yang juga hidup di dunia ini. Itu Mas kalau dalam lintas denominasi. Oke, baik. Jenengan tadi juga ngendikan bahwa selain dengan denominasi ada hubungan dengan lintas iman begitu, dan salah satunya kita bersama-sama ada di Pondok Pesantren Mambaul Hikam begitu. Lah, bagaimana upaya GKJW dalam membangun hubungan dan kerjasama ekumene ini dengan lintas iman, Bu Pendeta? Ya, selain kita ini ada di bumi yang sama, hidup di bumi yang sama, kita ini kan juga menjadi bagian dari satu bangsa yang namanya Indonesia. Dan satu bangsa Indonesia itu kan juga bukan hanya satu agama, tetapi berbagai macam agama dan juga kepercayaan. Maka GKJW ketika berekumene itu juga melihat, mempelajari karakter dari daerah tersebut. Jadi kita nggak bisa kemudian harus menyamakan begitu daerah Jombang dengan daerah misalkan Banyuwangi, itu belum tentu sama. Jadi kita harus pintar-pintar melihat, menyesuaikan dengan karakter di daerah tersebut. Nah, bagi GKJW membangun hubungan
berbangsa, kemudian mewujudkan perdamaian, kemanusiaan. Ya disitulah memang GKJW harus ikut dalam mewujudkan perdamaian dan toleransi. Jadi GKJW harus mewujudkan perdamaian dan toleransi, dan sampai saat ini dalam hitungan itu kurang lebih GKJW itu sudah membangun hubungan kerjasama dengan sekitar 30 pondok pesantren seluruh Jawa Timur menurut data. Nah tentu bukan hanya dengan pondok, Mas. Betul. Bukan hanya dengan pondok, tetapi bahwa GKJW juga bekerja sama dengan ormas keagamaan, misalkan NU, kemudian Gus Durian, PMII, kemudian juga Muhammadiyah, ada LDII, ada FKUB, dan macam-macam begitu, dan macam-macam. Jadi, nah salah satunya yang ada di Jombang ini itu kita GKJW bekerja sama dengan Pondok Pesantren Mambaul Hikam dengan Bunyai kita ini, Bunyai Ika, gitu. Nah, selama ini kita itu bekerja sama, misalkan pada saat bulan Kespel ya, kesaksian dan pelayanan. Kesaksian dan pelayanan kita bersama-sama karena memang Bu Nyai ini bidang di pondoknya itu sesuatu yang berbeda dengan pondok-pondok lainnya. Kemudian kita bekerja sama termasuk dengan Bongsorejo, juga dengan Kertorejo, ya kita membuat apa ya kemarin itu? Biopori. Biopori, kemudian kita membuat ekobrik, sedekah sampah. Nah, keranjang sampah begitu. Nah, itu menjadi salah satu bentuk bagaimana kita berekumene. Kita juga pernah kerjasama dengan SMP BPK Mojowarno. Waktu itu juga kita ada Zoom dengan SMP YBBK Mojowarno. Dan bidang ekologi itu kan salah satu ya, tetapi yang lain-lainnya itu bisa kita kembangkan lintas batas, misalkan wawasan kebangsaan, Hari Kesaktian Pancasila, kemudian bagaimana peningkatan ekonomi warga, bagaimana kemudian kesenian, ya kesenian itu menjadi salah satu bentuk kerjasama hubungan dalam perekumene. Nah, ya itu kalau dengan lintas iman. Kalau dengan pemerintah, hubungan ekumene dengan pemerintah yang ada di Jombang ini, memang kita mendukung pemerintah. Jadi GKJW itu juga mendukung kegiatan pemerintah, ikut serta dalam mewujudkan perdamaian, menjaga perdamaian. Juga misalkan ada acara-acara mungkin wawasan kebangsaan tentang 4 pilar, menjaga NKRI, kemanusiaan, wawasan berpolitik yang baik, yang benar, ya supaya sopan santun, supaya tidak saling merasa benar sendiri, supaya kita saling menghargai dalam keperbedaan. Nah, itu jadi itu yang selama ini dilakukan oleh GKJW, termasuk juga khususnya di GKJW wilayah Jombang. Di Jombang. Baik, Bapak Ibu, kalau di wilayah jemaat panjenengan masing-masing terbukti ada satu komisi, begitu, komisi hubungan antar umat. Nah, mungkin di antara salah satu panjenengan ada yang menjadi ketua komisi. Nah, itu salah satu wujud bagaimana GKJW ini berekumene dengan lintas iman. Nah, menarik sekali apa yang dikatakan Ibu Pendeta Rida tadi tentang hubungan dengan Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Kita akan bertanya langsung kepada pimpinan dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Pengasuh, ya istilahnya pengasuh begitu, nggih Bu Nyai. Diperkenalkan bagaimana background dari madrasah napa niki Pondok Pesantren Mambaul Hikam ini. Dipersilahkan, monggo. Terima kasih kesempatan yang luar biasa pada siang hari ini. Ini sahabat-sahabat saya semuanya. Ya, biasanya kalau ketemu kita nggak serius begini nih. Nggak serius begini biasanya. Iya,
Pesantren ini didirikan tahun 86-an gitu ya. Cuman waktu itu hanya pesantren saja, jadi belum ada madrasahnya ya gitu. Kemudian ayah saya sebagai pendiri itu termasuk teman dekatnya Gus Dur. Gitu. Oh, begitu. Jadi dulu itu ketika sama-sama ngajar, Gus Dur kan ngajar di Tambak Beras, ayah saya di Tebireng. Jadi kalau Vespanya rusak itu biasanya pinjamnya Vespa ayah saya begitu. Dibawa beberapa hari sama Gus Dur gitu kan ya. Sehingga wawasan yang Gus Dur sangat melekat bagi kami begitu ya, wawasan yang diberikan oleh Gus Dur kepada kita-kita ini sangat melekat, bahwasanya manusia itu tidak boleh merasa benar sendiri, bahwasanya manusia itu adalah semuanya ada yang menciptakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing kan begitu Bapak ya. Sehingga pesantren ini tumbuh dengan landai dan dengan tidak merasa benar sendiri aliran yang diajarkan begitu ya. Jadi sangat terbuka lah seperti itu. Jadi lintas iman gitu, katakan dulu waktu Buya masih ada, dari pendeta juga hadir, kemudian dari jadi semuanya Pancasila, semuanya sila itu diajarkan lah di sini begitu kan. Begitulah kira-kiranya, sehingga kita tidak mempermasalahkan background keagamaan siapapun, tapi yang bagaimana bahwasanya manusia itu sama-sama mempunyai kewajiban melestarikan dan mencintai lingkungan. Itu adalah hal yang paling utama. Karena Bu Pen tadi juga menjelaskan bahwasanya rumah besar ini ya, kerajaan ini kan begitu ya, harus kita jaga dan kita rawat. Ayah saya sangat sederhana sebetulnya, mendidik anak-anaknya hingga kami seperti ini. Sampah jangan sampai keleleran, itu kan didikan dari kecil Bu Pen ya, dari orang tua kan begitu. Dari kecil. Sehingga ayah saya itu dulu ketika tahu anaknya makan ada satu saja sisa nasi, itu pasti dimarahin. Itu kan sederhana. Kita waktu itu ngapain sih kan begitu ya. Situ ayo mau sampai segitunya begitu. Waktu itu masih kecil tuh, pasti ditungguin. Makan harus bersih. Kalau enggak bersih-bersih lantai enggak dapat uang jajan. Itu dari kecil gitu. Sehingga pesantren ini tumbuh kembangnya memang berdasarkan dari kecintaan ayah saya kepada lingkungan. Jadi mengajarkan santrinya juga seperti itu, mengajarkan anak-anak. Itulah kemudian menular. Hari ini saya seperti ini ya karena yang dibangun oleh orang tua. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, perlu diketahui Bu Nyai Ika ini mendapatkan banyak penghargaan begitu. Pondok pesantren ini dapat menjadi pondok pesantren Adiwiyata begitu ya? Kalau pondok pesantrennya namanya Eko Pesantren. Oh, Eko Pesantren. Madrasahnya yang Adiwiyata. Jadi penghargaan tentang pengelolaan sampah begitu ya. Pelestarian lingkungan. Bisa panjenengan lihat ini backgroundnya ini ekobrik. Nah ini meja, kursi yang diduduki ini pula ini adalah hasil dari pengolahan limbah begitu, sampah plastik dari pondok pesantren di sini. Lebih lanjut Bu Nyai, bagaimana hubungan kerjasama yang dibangun selama ini dengan GKJW selain yang diceritakan oleh Ibu Pendeta Rida tadi? Iya, kami sebetulnya belum lama ya Bu Pen ya kenal ya dengan Pendeta Bagus juga. Belum 1 tahun saya ini kenal dengan beliau-beliau ini. Cuman kok klik begitu ya, kok klik begitu. Waktu itu kami bertemunya di sini ya, bertemunya di sini kita ngobrol, kemudian ada satu titik temu sebetulnya untuk kita garap bareng-bareng, yaitu tentang bumi ini kan begitu. Bagaimana pencemaran bumi yang sudah luar biasa, kemudian habit anak sekarang, anak muda yang juga tidak mau peduli. Ini kan tanggung jawab kita ya sebagai ustadz, sebagai guru gitu ya, sehingga bisa mengajarkan hal-hal yang sudah tidak diperhatikan anak-anak kita, itu menjadi
PR besar untuk para guru-guru ini kan begitu. Sehingga kapan hari itu ketika kita bertemu di sini, kemudian kunjungan awal saya ke Panjenengan di Kertorejo. Waktu itu sama-sama kita agak itu ya, pendeta ya. Sama-sama kagok. Karena saya juga baru pertama masuk di gereja, mungkin teman-teman yang itu juga begitu baru ada ke sini begitu. Sama-sama belum masuk gereja, bawa maksudnya juga masuk ini pada ini. Tapi ternyata awal gitu ya, awal bagaimana kita menyadari bahwasanya titik temu itu yang paling kita utamakan kan begitu. Kemudian kita pernah mengadakan Zoom. Ya, kita pernah mengadakan Zoom bahkan waktu itu dengan Bu Nani ya yang dari Konghucu. Ya, kemudian Bu Ririn, Bu Ririn ya, itu kita sama-sama mengulas tentang anjuran di kitabnya masing-masing terkait dengan pelestarian lingkungan. Saya mengupas tentang ayat Quran, kemudian Bu Ririn juga Alkitab, kemudian yang Bu Nani juga Konghucu juga sama. Disitulah kemudian ada titik temu nih. Oh, ternyata kita sama-sama mempunyai tanggung jawab. Nah, setelah itu kemudian tambah buanter ya, bukan ya. Saya ke mana ke nggak usah formal, telepon langsung. Telepon langsung dan menodong lagi. Jadi itulah apa namanya, alhamdulillah bersyukur sih kita bisa dipertemukan seperti ini. Iya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi karena ada satu hal yang mendukung, yang klik begitu, pelestarian lingkungan. Begitu maka kita bisa membangun hubungan. Nah ini tadi faktor yang mendukung. Kira-kira ada nopo mboten nggih Bu, hambatan di dalam kita ini membangun hubungan begitu? Kalau hambatan sih nggak ada ya Bu Pen ya, nggak ada sih kalau hambatan. Cuman memang keinginan kami itu kan tidak hanya berhenti di sini nih, masih panjang gitu nih, kita harus bersama-sama ya. Artinya tidak hanya terkait dengan sampah saja. Ini belum ketemu nih waktunya Bu Pen. Pengennya kita nanam bersama gitu. Kita nanam bersama di mana, tapi nggak nanam aja Bu Pen, kita rawat juga. Habis nanam ditinggal. Kamu hidup sendiri ya. Saya pengennya kalau saya pikir itu bukan hambatan sih, bisa ya Bu Pen ya nanti ya. Itu menjadi peluang dan tantangan. Tantangan ya. Jadi pengennya kita ada aksi gitu, tanam bersama, kemudian resik kali bersama, gitu kan. Betul. Ya itu pengennya begitu tuh. Sehingga mudah-mudahan dipermudah sih, nggak ada hambatannya, mudah-mudahan tinggal nunggu waktu aja. Betul. Jadi nanti kolaborasi lah. Antara pesantren Mama Olikam dengan IKJW, kita resik kali di mana, pengennya sih begitu. Dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Yang jelas hubungannya dari DLH. Dengan sekolah-sekolah. Pengennya begitu. Berarti begini Bapak Ibu, hambatan itu sebenarnya tidak ada. Asalkan ada niat, bagaimana kita mau membangun hubungan berekumene dengan lintas iman. Nah, kira-kira upaya langkah yang bagaimana yang harus dilakukan baik dari GKJW maupun dari Pondok Pesantren Mambaul Hikam ini untuk membangun hubungan yang mewujudkan sebuah kedamaian begitu di masyarakat yang majemuk ini, kira-kira itu bagaimana ya? Dimulai dari Bu Ika dulu, monggo. Begini, mungkin kami ini kan membawa banyak santri gitu ya, pendeta ya, dari macam-macam lah, ada yang karakter orang tuanya, kulturnya macam-macam ya. Tapi selama ini alhamdulillah sih apa yang saya lakukan terkait dengan lintas iman, nggak ada orang tua yang protes. Ya, itu kan penting ya. Itu nggak ada yang protes. Pernah tanya gitu, Bu, punya gimana jenengan kok bisa berbagai macam background latar belakang orang tua, kok boleh mereka langsung ini sampah? Iya. Saya diundang beliau. Waktu apa sih itu Bang? Acara ulang tahun GKJW. GKJW saya diundang. Bunyai ngisi tari saman ya gitu. Ulang tahun. Nggak usah pakai surat. Nggak usah pakai surat. Oke, iya begitu. Sehingga hal-hal yang seperti itu harus kita terus tumbuhkan ya. Sehingga anak-anak saya, santri-santri saya itu nanti ketika pulang tidak jadi orang kagetan.
Melihat sesuatu itu biasa saja gitu kan ya. Hubungan antar manusia itu harus tetap terjalin. Jadi tidak ada saya paling benar atau kamu salah karena saya benar, tidak ada. Itu yang saya ajarkan di santri-santri saya. Nah, lewat lingkungan ini, alhamdulillah akhirnya anak-anak bisa ke tempatnya Pendeta Bagus, bisa ke bahkan waktu itu tari saman itu ya ditonton oleh di depan banyak kaumnya Bupen, umatnya, dilihat umatnya Bupen. Itu kan mungkin baru pertama kali itu juga. Lah itulah cara kami untuk merajut apa namanya silaturahim, ya menumbuhkan rasa saling menghargai, toleransi, yaitu lewat seni, lewat lingkungan tadi itu. Iya. Baik, monggo Bu Rida. Iya, karena Bu Nyai tadi kan sudah sempat cerita tentang awalnya bahwa orang tua dan Gus Dur ini menjadi soulmate sahabat begitu ya. Saya kira kayak bahwa Gus Dur itu kan tahun 80-an itu juga sebagai dosen di GKJW yang mengajar calon-calon pendeta. Jadi kalau Gus Dur, kemudian orang tua Bapak jenengan ini menjadi soulmate, ya Vespa. Kapan-kapan saya dan jenengan Vespa. Kak iso Vespa anakku. Vespanya masih ada sih sampai sekarang. Itu. Bahwa keinginan yang luhur seperti ini kan ternyata, ya siapa tahu kalau ternyata saya juga bisa ketemu dengan jenengan begitu. Ternyata visinya itu dari Gus Dur dan Bapak jenengan kan sama. Dan sekarang kita dipertemukan juga di sini. Nah, kalau menurut saya yang bisa dilakukan itu ya memang kita berusaha sama ya, intinya membangun kesadaran bahwa yang berbeda itu sebenarnya ada kok titik temunya. Yang berbeda itu sebenarnya ada titik temunya, dan dari titik temu itu kemudian kita akan bisa membangun kerjasama. Misalkan diawali dengan silaturahmi. Dari silaturahmi kemudian disitulah akan membangun sebuah rasa trust. Percaya. Dari trust itu lalu bisa kita kemudian sampai dialog karya, bahkan juga sampai kehidupan kultural begitu. Jadi biasanya kita misalkan seperti Bu Nyai dari Wongsorejo, saya tanya, Bu Nyai santriwatinya habis nari di GKJW di gereja ada yang protes enggak? Enggak ada beban. Oh ya sudah. Artinya apa ya? Ada sebuah evaluasi begitu supaya saya juga bisa tahu. Oh, kalau begini berarti kita harus cari cara lain seperti itu. Jadi kita bisa saling menghargai supaya tidak ada yang merasa terintimidasi. Jadi kita sama-sama nyaman seperti itu. Itu Mas. Ya, terima kasih. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Harapan ke depan gitu, yang diinginkan panjenengan berdua ini di dalam membangun hubungan ini, kira-kira ada proyek kah, ada sesuatu yang dibayangkan begitu yang diinginkan dalam membangun hubungan lintas iman ya, bukan hanya di GKJW begitu, mungkin dengan gereja lain atau dengan pondok pesantren atau dengan agama yang lain, bagaimana? Monggo Bu Pendeta Rida dulu, harapannya. Kalau harapan ke depan itu pastinya yang namanya membangun kesadaran itu tidak pernah putus ya. Tidak mudah sebenarnya. Dan tidak mudah, iya. Jadi membangun kesadaran orang yang sadar hidup seperti Pak Pendeta Bagus, ini ya justru nggak mudah. Nah, itu adalah sebuah tantangan dan tetap mengembangkan toleransi. Nah, karena pasti toleransi itu titik temunya banyak, tidak hanya satu seperti ekologi, tetapi banyak hal. Itu sih kalau harapan saya. Oke, monggo Bu Nyai Ika, apa yang menjadi harapannya? Sak duluran sak lawase ya, Bun ya. Ya. Sak duluran sak lawase. Iya. Sak duluran sak lawase. Udah titik itu dah. Ya. Kita kalau apa ya? Kita butuh saudara itu kan selesai semuanya. Betul. Tidak ada perbedaan itu ya. Karena saya butuh saudara, saya butuh. Karena apa? Manusia itu kan kalau dalam agama kami ya itu ada
ada hablum minallah, ada hablum minan nas gitu ya. Ada hubungan manusia dengan sang pencipta, ada manusia dengan manusia. Ini yang tidak bisa dihilangkan. Sampai ada hadis itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu sayangilah makhluk Allah yang di bumi, maka makhluk Allah yang di langit akan menyayangimu. Ini kan dalam rangka itu sebetulnya. Ya kan, kita menyayangi semua makhluk Allah yang ada di bumi. Sudah, akhirnya ya tadi sak duluran sak lawase. Iya, luar biasa sekali. Harapan yang juga menjadi refleksi teologis bagi kita sekalian. Nah, ini tadi Bu Nyai Ika sudah menyampaikan refleksi teologisnya. Kalau Bu Pendeta Rida, apakah ada sebuah refleksi teologis dari hubungan ini, Bu? Ya, kalau tadi Bu Nyai itu kan hubungan dengan Tuhan itu ada apa namanya? Saya nggak bisa hablum menirukan. minallah. Nah, terus yang hubungan dengan manusia. Hablum minan Nah, nas, kita juga punya. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Dan bukan hanya dengan Tuhan yang di atas, tapi kasihilah juga sesamamu. Ya juga dengan apa? Ya dengan segenap hati, dengan seluruh jiwa, dengan pikiran. Jadi ya kita percaya bahwa kenapa sih kita harus mengasihi Tuhan? Oh enggak, Tuhan saja. Karena kita ini si urip masih hidup. Jadi kita ini juga harus mengasihi. Dan ada satu ayat juga di dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi yang namanya kasih saduluran salawase itu memang sebuah perintah. Perintah itu kan berarti memang harus dilakukan. Nah, kalau itu tidak dilakukan, itu akan menjadi ya tidak menjadi saduluran salawase akhirnya. Tidak bisa saling menghargai. Ya mungkin akan jadi bencana ya. Iya, akan betul, jadi betul, bencana. betul, Akan betul. jadi bencana. Akan merasa benar sendiri Iya. seperti itu. Oke. Terima kasih. Sebelum kita akhiri perbincangan kita dalam Bina Iman kali ini, adakah closing statement yang menjadi kesimpulan percakapan kita pada kesempatan kali ini? Monggo, Bu Nyai Ika. Bukan dulu. Oh, Bu Pendeta dulu gantian. Monggo. Iya. Jadi closing statementnya adalah kita manusia ini mulai dari lahir itu diciptakan berbeda. Nah, dari perbedaan itulah sebenarnya itu juga bisa menyatukan. Kayak ada dua bayi yang lahir kembar. Jadi kembar, namanya kembar, tapi ternyata yaitu dari satu bapak ibu begitu ya. Tapi kan mereka punya dua karakter yang berbeda, tapi loh itu menjadi satu kesatuan. Nah, menjadi satu kesatuan. Jadi teruslah menjadi inisiator dalam perdamaian. Nah, itu saja sih kalau saya. Terus semangat menjadi inisiator penggerak perdamaian dimanapun berada. Nah, itu. Ya, terus monggo Bu Nyai Ika. Apa closing saya Bu? Apa ya? Saduluran Closingnya udah diduluin tadi tuh. Iya. Saduluran sak lawase. Perbedaan itu bukan berarti kita beda. Justru indahnya itu karena ada perbedaan. Itu sih. Iya. Jadi memandang sebuah perbedaan itu sebuah apa ya? Ya pastilah, kepastian. Berbeda tuh pasti. Ya pasti memang. Sebuah kepastian beda itu. Nggak mungkin tidak. Iya. Kan? Tapi dari perbedaan itu ternyata ada kedamaian di situ. Sehingga bagaimana lagi-lagi saya akan mengutip terkait dengan pelestarian lingkungan ya Bu ya. Ya kita pingin anak turun kita nanti tinggal di bumi ini dalam keadaan yang tetap lestari. Itu. Iya, luar biasa sekali Bapak Ibu. Terima kasih kepada dua narasumber yang sudah memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kita tentang berekumene. Semoga Bina Iman saat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi warga jemaat GKJW khususnya di dalam membangun hubungan ekumene. Tuhan Yesus memberkati kita.